materi dan cara mengajarkannya pada murid-murid. Ya, yang selama ini dilibatkan di sini ya sebelum mengajarkan itu mempelajari materi pendekatan secara menyeluruh dari berbagai sumber. Kemudian itu terkadang juga berjalan dengan jelas. Kemudian dalam mengajarkannya itu menggunakan bahasa yang jelas, sederhana dan mudah dipahami. Misalnya kayak kata sehari-hari bisa dengan konteks, serta dalam misalnya itu menggunakan teknologi seperti handphone, proyektor dan laptop. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu untuk mengetahui pengetahuan karakteristik pada peserta didik? Pengetahuan karakteristik itu biasanya dilaksanakan di awal pembelajaran dengan cara melakukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari itu. Ini yang biasa disebut dengan assessment ya, quiz, supaya kita bisa mengetahui di awal anak itu apa namanya tentang minat belajarnya, gaya belajar dan motivasinya ya. Kemudian saya juga bisa mengikutinya dari analisis hasil tesnya, kajiannya, baik yang saya lakukan secara langsung maupun dengan Bagaimana cara ibu untuk memutuskan tujuan pembelajarannya? ya, jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang pertama itu saya tetap mengacu pada kurikulum ya, tetap mengacu pada kurikulum, kemudian menggunakan kata kerja operasional yang akan diukur dan diamati. Setelah itu dalam merumuskannya mencakup 3 aspek. Yang pertama itu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berikutnya tetap menyesuaikan dengan indikator, dan yang terakhir itu mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Itu ada bagaimana cara ibu untuk mendapatkan pengetahuan terbaru dalam pembelajaran? Ya, cara saya untuk mendapatkan pembelajaran itu membaca dari berbagai sumber informasi seperti misalnya beberapa artikel dan publikasi online. Kemudian tetap memanfaatkan perpus ya, misalnya ada yang dicari, materi yang dicari mereka dapatkan, tapi ini sudah jarang ya, karena sekarang itu kebanyakan sistem menggunakan Google Search ya, memudahkan dalam mencari sumber belajar. Itu ada bagaimana cara ibu untuk merancang kegiatan dalam pembelajaran? Ya, cara saya dalam merancang kegiatan pembelajaran itu yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Ya, apa tujuan kita dalam pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan tersebut. Kemudian mengenali murid, ya, yang mengenali murid itu dari segi kesiapan belajarnya, karakteristiknya, kemudian menggunakan banyak bentuk interaksi, misalnya bertanya secara langsung atau mereka dibentuk dalam beberapa kelompok. Kemudian setelah itu menyisakan waktu untuk pertanyaan. Ya, karena maksudnya di sini ibu yang bertanya, setelah itu mereka yang menanyakan apa yang mereka belum pahami. Seperti itu. Terus pertanyaan itu ada bagaimana cara ibu untuk merancang sistem penilaiannya? Ya, kalau untuk sistem penilaiannya dalam merancang sistem penilaian, yang pertama itu ibu menentukan indikatornya dulu. Ya, setelah menentukan indikator, menyusun standar penilaian atau teknik penilaiannya. Nah, jadi setiap misalnya indikatornya seperti kita menggunakan teknik penilaian. Kemudian pelaksanaan proses penilaian. Ya, pelaksanaan proses penilaian ini di waktu mereka dalam proses
kelas secara konsisten ya. Jadi cara berkomunikasi saya itu misalnya sudah ada mereka kesepakatan tulis yang dibuat, tetap mereka tanpa membedakan siapapun itu, kalau melanggar berarti tetap ada konsekuensinya ya. Dalam hal kedisiplinan tidak ada perbedaan atau pengecualian. Kemudian tetap tenang dalam mendengarkan keluhan siswa dan memberikan solusi bisa diperlukan. Selanjutnya itu ada bagaimana cara itu untuk menggunakan teknik pelayanan dan diskusi. Menggunakan pendidikan untuk penjawab dan diskusi, cara saya itu menjadi pendengar yang baik ya. Dan pendengar yang baik itu dalam hal misalnya setelah ibu memberikan pertanyaan mereka menjawab, ibu itu mendengarkan dulu, tidak memberikan dulu tanggapan meskipun mungkin dalam jawabannya itu masih terdapat ketentuan. Kemudian bersikap netral ya, bersikap netral itu tanpa membeda-bedakan siapapun, semua sama ya dalam kelas. Kemudian tetap menciptakan interaksi. Baik, bagaimana cara ibu untuk pelibatan peserta didik dalam pembelajaran? Ya, dalam hal melibatkan peserta didik dalam pembelajaran di sini itu memberikan tanya jawab dengan jelas yang berpusat kepada tingkah peserta didik. Kemudian menentukan kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan berikutnya, terus baru mengajukan pertanyaan dan kemudian siswa bisa menuliskan jawabannya maupun secara langsung menjawabnya. Selanjutnya ada bagaimana cara ibu untuk menggunakan penilaian selama proses pembelajaran dan juga mendorong peserta didik dalam menilai proses pembelajaran sendiri. Bisa bilang saya belum paham. Bagaimana cara ibu untuk menggunakan penilaian selama proses pembelajaran dan mendorong peserta didik menilai proses pembelajarannya sendiri? Ya, cara yang ibu lakukan selama ini, yang pertama itu penilaian sikap selama pembelajaran. Maksudnya selama proses pembelajaran, ketika mungkin metode ini menggunakan metode diskusi, misalnya ibu mengamati siswa mana yang aktif dan yang tidak aktif. Kemudian yang berikutnya penilaian rekan sejawat. Ya, penilaian rekan sejawat ini terkadang ibu menggunakan lembaran observasi antar rekan sejawat. Misalnya di situ contohnya siswa ini aktif, dia tidak membantu, misalnya dia hanya diam seperti itu. Jadi ada namanya penilaian rekan sejawat. Kemudian yang berikutnya refleksi diri ya. Jadi refleksi diri maksudnya ketika misalnya setelah akhir pembelajaran sebelum ibu tutup, terkadang ibu tanya apa yang kalian peroleh selama hari ini, apa kan beda-beda. Biasanya siswa yang memperhatikan orang memperoleh lebih banyak dibanding siswa yang hanya kasih seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk kehidupan dan catatan yang baik kepada peserta didik. Menunjukkan itu memberikan waktu khusus untuk mendiskusikan tentang tadi. Kemudian tidak mengira ketika ditanya, misalnya kan terkadang ada siswa itu mau bertanya atau tidak dipahami ya, ibu memberikan waktu untuk itu. Kemudian aktif mendengarkan tanggapan siswa. Ya, tanggapan di sini meskipun mungkin tanggapannya bertolak belakang dengan apa yang ditanyakan, tapi ibu tetap mendengarkan. Nanti setelah itu baru ibu memberikan pemahaman kepada mereka. Saya tujuan daripada pertanyaan itu seperti ini. Kemudian tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru dalam memberikan umpan balik. Jadi ketika mereka memberikan umpan balik di sini, ibu tetap mendengarkan. Setelah mereka selesai baru ibu menanggapi seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya ada bagaimana cara ibu untuk melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, cara saya yang saya lakukan yaitu dalam merefleksi pembelajaran, yaitu mengulas kembali pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi pada saat ada pembelajaran itu mengulas kembali. Setelah itu baru bertanya, ada yang dipahami atau belum? Terus apa yang dirasakan setelah pelajaran ini?
solusinya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar atau masalah yang dihadapi. Ya, setelah berbagi kita identifikasi sebenarnya masalahnya dari mana, kemudian kita sama-sama mencari solusinya. Kemudian berbagi pengalaman mengajar. Ya, kita berbagi pengalaman mengajar karena setiap guru itu pasti mempunyai pengalaman mengajar yang berbeda-beda. Terus memberikan apresiasi kepada anggota yang aktif dan berprestasi. Ya, terkadang kita dalam mengikuti belajar itu kan ada yang agak unggul, ya seperti itu. Kita meskipun hanya diberikan selamat seperti itu kan sudah memberikan apresiasi namanya, seperti itu. Selanjutnya itu bagaimana cara ibu untuk tumbuh dan berkembang secara profesional? Ya, kalau cara saya untuk tumbuh dan berkembang secara profesional itu yang saya lakukan yaitu mengevaluasi diri. Ya, mengevaluasi diri maksudnya sini sadar akan kelemahan dan mengatasinya dengan berinisiatif, dengan membuat inisiatif, kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ya dengan cara mungkin mencari pengetahuan di berbagai sumber. Sekarang kan sudah tidak susah, ya sekarang tinggal tulis saja ini sudah muncul kalau ada kita mau butuhkan. Kemudian melatih etika kinerja, ya melatih etika kinerja di sini maksudnya menyelesaikan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan itu kita selesaikan dengan baik. Kemudian kelola waktunya. Ya, kelola waktu di sini maksudnya menghindari penundaan. Ya kan terkadang orang itu bilang besok. Ya, jadi ibu tetap berpacu pada ada kata bijak, don't wait until tomorrow, what can you do today? Ya, jangan tunggu sampai besok apa yang kamu harus lakukan hari ini. Kemudian yang terakhir menemukan mentor, ya. Menemukan mentor di sini maksudnya kan terkadang kita itu sebagai manusia biasa terkadang mau kadang ada lagi yang juga lawanan tipis. Jadi tapi kalau ada mentor kan di sini membantu mengembangkan rasa percaya diri kita. Ya seperti itu. Oke, dan yang terakhir itu bagaimana cara ibu untuk menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaan? Ya, cara ibu itu dalam menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaan melalui sikap, penampilan dan tata krama. Ya, karena kita itu sebagai seorang guru itu kita ditiru dan dididik oleh siswa. Ya, kalau kita seperti ini berarti siswa akan lebih dari itu. Kemudian bertanggung jawab, ya bertanggung jawab ketika ada tugas yang dibebankan kepada kita harus laksanakan. Jujur dan bisa dipercaya, ya ini sikap yang harus kita tanamkan sebagai seorang pendidik. Kemudian sopan dan menghargai orang lain, ya siapapun itu kita harus tetap menghargainya meskipun dia lebih muda atau lebih tua atau apa dari kalangan mana, tetap kita harus menghargai. Kemudian memiliki motivasi yang kuat, mematuhi peraturan dan mampu beradaptasi. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mampu beradaptasi dimanapun dan kapanpun, serta mampu mengelola konflik. Ya konflik di sini mungkin dalam pembelajaran terkadang dalam suasana kelas itu terkadang kita menemukan berbagai macam konflik dari siswa. Yang terakhir mampu memisahkan masalah pribadi. Ya mampu memisahkan masalah pribadi di sini maksudnya tidak mencampur adukan masalah kita yang berhubungan dengan pribadi dengan urusan sekolah. Ya saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin itu saja yang bisa